Anda sedang berada di salah satu wilayah terkering di bumi, di mana penduduk merencanakan hari-hari mereka berdasarkan suhu yang menyengat. Di sini, air bukanlah sumber daya yang melimpah. Namun di tengah gurun ini, desa-desa kecil telah menemukan cara untuk mendapatkan air melalui teknologi yang tampak sederhana. Sebuah alat yang menyerupai jaring ikan raksasa berdiri tegak. Meskipun terlihat biasa saja, alat ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap air dari udara. Inisiatif ini didukung oleh ilmuwan Jerman yang berupaya memenuhi kebutuhan air bagi mereka yang tinggal di daerah dengan curah hujan minim. Mari kita telusuri bagaimana teknologi ini bekerja. Salah satu keistimewaan Maroko adalah kabut. Dengan jaring yang dirancang khusus dan dipasang pada sudut yang tepat, air dapat dipanen dengan efisien. Tetesan air yang menghantam jaring akan menempel, bergabung, menjadi lebih berat, dan akhirnya menetes ke jalur aliran. Jalur ini kemudian mengalirkan air ke dalam tangki penyimpanan. Inilah intisari dari sistem ini. Instalasi pertama dari sistem ini terletak di pegunungan anti-Atlas, dan desa-desa seperti Sidi Ifni dan Ait Bomran sangat bergantung padanya. Mereka menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, di mana wanita-wanita harus menempuh jarak jauh untuk mencari air. Kini, mereka hanya perlu berjalan ke keran air yang dekat dengan rumah mereka. Sistem ini dikenal sebagai Cloud Fisher, dirancang oleh seorang desainer industri Jerman, Peter Trautwein. Bersama timnya, ia berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lokal di Maroko dan organisasi air global untuk menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Bisakah sistem pasif memanen air tanpa membutuhkan listrik dan meminimalkan masalah pemeliharaan? Mereka menemukan jawabannya. Jaring adalah komponen utama, tetapi jaring saja tidak memadai. Sebelumnya, alat pengumpul kabut telah ada, namun tidak dapat bertahan dalam angin kencang. Ketika itu terjadi, jaring robek dan strukturnya runtuh. Trautwein melakukan percobaan dengan berbagai material di terowongan angin. Ia mencari bahan yang mampu menahan angin pegunungan dengan kecepatan mencapai 120 km per jam. Jaring tersebut juga harus dapat terus mengumpulkan air meskipun arah angin berubah. Setelah banyak percobaan, mereka menemukan versi akhir yang terbuat dari polimer kuat. Struktur ini fleksibel, bukan kaku, sehingga dapat bergerak searah dengan angin. Hal ini memperpanjang umur sistem dan mengurangi biaya perawatan. Jaring tersebut terbuat dari polietilen densitas tinggi, dan tetesan air yang melayang tertarik ke tekstur permukaan yang berbentuk serat. Ukuran lubang jaring harus seimbang. Jika terlalu kecil, aliran udara berkurang, dan jika terlalu besar, tetesan air akan lolos. Sistem Cloud Fisher menggunakan desain dua lapis. Lapisan pertama menangkap tetesan air, sedangkan lapisan kedua mengurangi tekanan pada lapisan pertama dan memperlambat aliran angin sehingga tetesan air dapat menempel lebih lama sebelum jatuh. Setiap panel jaring terhubung ke rangka dari baja dan berdiri di atas pondasi beton. Air mengalir melalui pipa menuju tangki penyimpanan, dan semua ini terjadi tanpa menggunakan pompa. Pada hari-hari dengan kabut tebal, 1 meter persegi jaring dapat menghasilkan hingga 12 liter air. Jika diperluas ke area seluas 100 meter persegi, hasilnya bisa mencapai lebih dari 20.000 liter per hari. Seiring waktu, jumlah ini akan berlipat ganda menjadi jutaan liter. Semuanya berasal dari kabut. Transformasi ini telah mengubah kehidupan sehari-hari di desa-desa Maroko. Sebelum sistem ini diterapkan, wanita menghabiskan hampir setengah hari untuk mengambil air dari sumur yang jauh, dan kualitas airnya tidak selalu baik. Sekarang, mereka memiliki akses mudah ke air bersih langsung di rumah. Anak-anak pun memiliki lebih banyak waktu untuk sekolah, sementara sebagian penduduk memanfaatkan air untuk irigasi skala kecil atau memasak. Waktu yang paling menarik muncul di musim panas, ketika seharusnya menjadi periode terburuk untuk pengumpulan kabut. Meski panas menguapkan kelembapan, di daerah pegunungan pesisir, kabut masih dapat terbentuk walau jumlahnya berkurang. Ini menunjukkan bahwa kabut tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Kabut muncul ketika udara lembab bertemu dengan udara dingin dari gunung. Artinya, di musim panas ketika tanah kering, udara masih mengandung uap air, dan perbedaan suhu tetap menghasilkan kabut. Selama aliran udara tetap ada, alat pengumpul kabut akan terus berfungsi. Sistem ini hanya mengalami kesulitan saat gelombang panas disertai angin darat terjadi. Pada hari-hari seperti itu, kelembaban berkurang dan jaring mengumpulkan lebih sedikit air. Namun, penduduk desa tetap dapat mengandalkan air yang tersimpan di tangki. Tangki air ini dirancang besar, sehingga mampu menampung kelangkaan air selama beberapa hari dengan kabut rendah. Jadi, bagaimana sistem ini benar-benar bekerja? Semua dimulai dari kabut. Ketika angin bertiup, tetesan air menghantam jaring yang memiliki permukaan hidrofilik, yang artinya air menyebar dan tidak memantul.
tetesan air menempel, menyatu, dan mengalir ke bawah sepanjang serat. Di bagian bawah jaring terdapat palung yang menampung air, kemudian mengalirkannya melalui pipa menuju tangki penampungan utama. Tangki ini mampu menampung ribuan liter air, dan penduduk desa mengambil air dari keran yang terhubung tanpa melibatkan mesin, filter, panel surya, atau motor. Desainnya sepenuhnya bergantung pada kelembapan dan angin, yang menjadikannya biaya perawatannya rendah. Para pekerja melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa jaring dan sistemnya dalam kondisi baik. Inilah cara inovatif yang telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat yang hidup di tengah tantangan lingkungan ekstrim. Mereka membersihkan puing-puing dan memeriksa bingkai jaring tersebut. Itulah keseluruhan biaya pemeliharaan yang diperlukan. Meski ide ini terlihat sederhana, ilmu di baliknya hasil dari pemahaman tentang kabut silana yang telah terakumulasi selama beberapa dekade. Para ilmuwan mempelajari bagaimana tetesan air bertabrakan dengan permukaan, bagaimana ketebalan serat mempengaruhi penangkapan air, serta bagaimana pola angin berperan dalam kepadatan kabut. Semua data ini dimanfaatkan untuk mengembangkan Cloud Fisher. Pertanyaan yang mungkin muncul selanjutnya adalah, apakah sistem ini hanya berlaku di Maroko? Jawabannya tentu saja tidak. Pengumpul kabut telah berhasil diterapkan di berbagai wilayah lain. Di Chili misalnya, sistem ini memberikan air bagi komunitas di dekat Gurun Atacama, di mana peneliti Chili membangun instalasi jaring besar di punggung bukit dan mengandalkan gumpalan abut. Beberapa dari sistem ini mampu memproduksi hingga 30.000 liter air per hari. Atropaneas adalah salah satu sistem yang menggunakan struktur segitiga besar yang dirancang untuk menangkap kabut yang melintas. Para ilmuwan Chili juga meningkatkan kualitas jaring dengan menambahkan permukaan bertekstur yang meningkatkan kemampuan penangkapan air. Sementara itu, di Peru, para pengumpul kabut mendukung kebun-kebun kota melalui proyek Lomos di Lima. Dalam proyek ini, jaring kabut mendukung upaya reboisasi. Saat air menetes dari jaring, tanaman tumbuh di bawahnya, menciptakan iklim mikro yang mendukung pertumbuhan. Tanaman ini juga berfungsi menahan kelembapan, yang pada gilirannya meningkatkan pembentukan kabut, menciptakan siklus yang saling mendukung. Di benua Afrika, pemanenan kabut menyediakan air minum di desa-desa terpencil di Eritrea, di mana iklim sangat keras. Di Afrika Selatan, sistem serupa digunakan di cagar alam, di mana para penjaga hutan mengumpulkan air kabut untuk hewan dan tumbuhan di wilayah dengan pola hujan yang tidak teratur. Bahkan Eropa pun mengalami hal serupa. Di Kepulauan Canary, jaring kabut menangkap air dari angin pasat, membantu memulihkan hutan asli. Semua proyek ini mengikuti prinsip dasar yang sama, menangkap tetesan air dari udara dan mengubahnya menjadi air yang dapat dimanfaatkan. Jika kita membandingkan berbagai sistem ini, satu pola muncul. Keberhasilan pemanenan kabut sangat bergantung pada 3 kondisi utama: kelembapan, angin, dan ketinggian. Ketiga faktor ini harus ada agar pemanenan kabut dapat berhasil. Di Maroko, kondisi tersebut sangat ideal. Kontribusi dari Jerman terhadap proyek di Maroko tidak hanya terletak pada desain, tetapi juga pada upaya membuat sistem cukup tahan lama untuk bertahan bertahun-tahun, bukan hanya beberapa bulan. Jaring kabut generasi sebelumnya seringkali mudah robek. Cloud Fisher mengimplementasikan sistem penegangan yang menjaga jaring tetap stabil. Rangka-rangka tersebut dirancang untuk menahan beban angin. Selain itu, jaring tersebut juga dibuat untuk mencegah penyumbatan oleh pasir dan debu. Detail-detail ini sangat penting, terutama karena desa-desa terpencil biasanya tidak memiliki anggaran untuk perawatan yang sering. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai material yang digunakan. Serat jaring memiliki ketebalan yang tepat untuk menopang berat tetesan air yang mungkin terkumpul, tetapi juga cukup tipis untuk menangkap tetesan yang lebih kecil. Material yang digunakan dalam Cloud Fisher memiliki daya tahan beberapa tahun lebih lama dibandingkan jaring sebelumnya. Rangka menggunakan tali penegang yang memberikan fleksibilitas. Saat angin bertiup kencang, rangka tersebut akan bergerak sedikit, sehingga mencegah kerusakan. Jaring ini dirancang dengan sistem pengait yang memungkinkan pekerja mengganti bagian-bagiannya dengan cepat, tanpa memerlukan peralatan lengkap, sehingga mempercepat proses perawatan. Selain itu, kolektor air memiliki bentuk talang yang unik. Alih-alih menggunakan pipa lurus, talang tersebut melengkung, yang memaksa air mengalir dengan lancar bahkan saat angin bertiup dari berbagai arah. Desain ini mencegah luapan air yang dapat terjadi pada saat jam-jam puncak kabut. Penting untuk dicatat bahwa pengumpul air hujan buatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem air tradisional. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan dalam pasokan air. Sistem ini bermanfaat di daerah-daerah di mana pengeboran sumur sulit dilakukan.
di daerah dengan curah hujan yang tidak dapat diprediksi, serta bagi komunitas yang tidak memiliki anggaran untuk membangun pabrik desalinasi. Anda mungkin bertanya-tanya, seberapa efektif sistem pengumpulan kabut ini sepanjang tahun? Dengan semua kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa pengumpulan kabut bisa jadi menjadi solusi berharga bagi banyak komunitas yang berjuang menghadapi keterbatasan sumber daya air. Di Maroko, produksi air dari kabut bergantung pada ketinggian dan kedekatan dengan laut. Musim berkabut berlangsung dari akhir musim gugur hingga awal musim semi. Selama waktu ini, para kolektor bekerja dengan optimal. Meskipun sistem ini tetap menghasilkan air di musim panas, produksinya tidak sebanyak di musim dingin. Sepanjang tahun, merupakan hal yang umum bagi instalasi tipikal untuk menghasilkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ratusan orang. Pengumpulan kabut juga memberikan dukungan untuk pertanian, di mana petani skala kecil menggunakan air yang terkumpul untuk irigasi tetes. Sistem ini menjadi penyelamat bagi tanaman selama musim kemarau. Instalasi Cloud Fisher berfokus pada keberlanjutan, dan dikarenakan tidak memerlukan listrik, jejak karbonnya sangat rendah. Sistem ini juga memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk perakitan, memberikan pengalaman teknis kepada masyarakat. Dengan air yang diperoleh dari alam, biaya per liternya tetap terjangkau. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Jerman berperan besar dalam teknologi ini. Para insinyur Jerman memiliki keahlian dalam ilmu material dan bertanggung jawab atas desain polimer, kain, serta sistem struktural. Keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas adalah hal yang krusial dalam Cloud Fisher, dan latar belakang teknik Jerman memungkinkan hal ini terwujud. Dari segi biaya, sistem ini relatif murah dibandingkan dengan pengeboran sumur atau pembangunan jalur pipa, dan lebih aman bagi komunitas yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Sumur dapat menjadi terkontaminasi, tetapi air kabut melewati tanah, yang mengurangi resiko pencemaran. Kekhawatiran utama tetaplah polusi udara. Namun di daerah pegunungan pedesaan, kualitas udara umumnya sangat baik. Tantangan terbesar bagi pengumpul kabut saat ini adalah perubahan iklim. Dengan meningkatnya suhu, pola kelembapan juga berubah. Beberapa daerah mungkin kehilangan kabut, sementara yang lain dapat mengalami peningkatan jumlah kabut. Para peneliti sedang memantau perubahan jangka panjang untuk memastikan bahwa instalasi tetap berfungsi dengan baik. Cloud Fisher adalah bagian dari gagasan yang lebih luas yang dikenal sebagai pemandanan air atmosfer. Bidang ini mencakup jaring kabut, pengumpul embun, dan mesin kondensasi. Jaring kabut adalah bentuk yang paling sederhana dan tidak memerlukan daya, berfungsi selaras dengan alam, bukan melawannya. Sebaliknya, mesin kondensasi dapat mengekstraksi air dari udara menggunakan kumparan pendingin, memproduksi lebih banyak air, tetapi memerlukan listrik, yang membatasi penggunaannya di daerah terpencil. Komponen terakhir, pengumpul embun, mengandalkan permukaan yang mendingin pada malam hari saat air mengembun. Jaring kabut sangat ideal untuk pegunungan pesisir, yang membuat letak geografis Maroko sangat mendukung penggunaan teknologi ini. Mari kita lihat dampaknya terhadap masyarakat. Di Ait Bomran, dulunya para wanita harus berjalan sejauh 4 jam setiap hari untuk mengambil air. Setelah penginstalan alat pengumpul kabut, waktu perjalanan tersebut menyusut menjadi hanya beberapa menit. Tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat, begitu pula dengan kondisi kesehatan masyarakat. Penyakit yang ditularkan melalui air pun menurun. Keluarga-keluarga dapat menghemat biaya karena tidak lagi perlu membayar untuk air yang diangkut oleh truk. Dampak ini dapat diukur. Warga desa terlibat aktif dalam pengelolaan sistem, menumbuhkan rasa memiliki. Mereka membersihkan jaring, memeriksa tali-tali penegangan, dan merawat tangki air, sehingga memastikan proyek ini berkelanjutan bahkan setelah tim instalasi pergi. Air yang dihasilkan dari kabut dianggap memiliki rasa yang berbeda. Air ini lebih lembut dengan kandungan mineral yang lebih rendah, menjadikannya ideal untuk penggunaan rumah tangga. Beberapa penduduk desa bahkan mengklaim bahwa teh terasa lebih nikmat ketika diseduh menggunakan air dari kabut. Walaupun teknologi ini tidak akan mengubah seluruh negara, perubahan yang dibawanya jelas terasa di komunitas. Ketika satu desa menerima pasokan air yang memadai, banyak hal berubah. Anak-anak dapat lebih fokus belajar, perempuan dapat bekerja, dan petani dapat menanam tanaman secara efektif. Kondisi kesehatan masyarakat pun membaik dalam jangka panjang.
Namun keterlibatan Jerman dalam proyek ini tidak berhenti di situ. Para insinyur terus menyempurnakan desain jaring setiap tahunnya, bereksperimen dengan polimer baru, menguji bentuk-bentuk inovatif, dan mempelajari perilaku kabut. Tujuan mereka adalah memaksimalkan setiap tetesan yang dapat ditangkap. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah pemanenan kabut ini dapat ditingkatkan skalanya? Apakah mungkin untuk memanfaatkannya bagi ribuan, bahkan jutaan orang? Untuk saat ini, pengumpulan kabut paling efektif di komunitas kecil hingga menengah. Tetapi bagi komunitas tersebut, teknologi ini adalah penyelamat. Pemerintah Maroko pun menunjukkan minat untuk memperluas sistem ini, melihatnya sebagai cara berbiaya rendah untuk mendukung pembangunan pedesaan. Banyak kelompok internasional juga mendukung inisiatif ini, menganggap pemanenan kabut sebagai alat adaptasi terhadap perubahan iklim serta alat pendidikan. Siswa dapat belajar tentang ilmu material, iklim, dan keberlanjutan, menjadikan pengumpul kabut sebagai ruang kelas yang inovatif. Sekarang, mari kita bandingkan biayanya. Instalasi pengumpulan kabut yang lengkap dengan puluhan panel jaring bisa menelan biaya puluhan ribu dolar. Ini sudah mencakup kerangka, pipa, tangki, dan tenaga kerja. Namun setelah terpasang, biaya produksi air hampir nol, dan perbaikan hanya perlu dilakukan secara berkala. Dibandingkan dengan sistem desalinasi, pemanenan kabut jelas jauh lebih murah. Dan dibandingkan dengan metode pengangkutan air, ini juga memberikan efisiensi biaya yang signifikan. Dibandingkan dengan membangun sumur, metode pengumpulan air dari kabut ini menghindari resiko geologis. Pemanfaatan kabut juga mendukung ekosistem, di mana di beberapa wilayah, para pengumpul air menyediakan sumber bagi program penghijauan kembali. Pohon-pohon yang tumbuh berfungsi menangkap lebih banyak kelembaban, menciptakan siklus positif untuk lingkungan. Keandalan sistem Jerman merupakan salah satu kekuatannya. Meskipun kabut dapat datang dan pergi, jaring ini dirancang untuk tetap berfungsi secara efektif dari tahun ke tahun. Prototipe awal mungkin hanya bertahan beberapa bulan, sementara Cloudfisher dapat bertahan lebih dari 10 tahun dengan perawatan yang tepat. Ketahanan ini sangat penting, terutama di daerah terpencil, di mana jika suatu sistem mengalami kerusakan, bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan suku cadang pengganti. Fleksibilitas dan kekuatan Cloudfisher menjadi solusi untuk tantangan ini. Saat ini banyak pihak mungkin bertanya-tanya tentang masa depan pengumpulan kabut. Para ilmuwan sedang meneliti sistem hibrida yang menggabungkan panel jala dengan lapisan nano, serta jaring yang dibentuk dalam pola 3 dimensi, guna meningkatkan interaksi antara tetesan air. Permukaan yang terinspirasi oleh desain alami, seperti struktur daun pada kumbang gurun, menunjukkan potensi besar untuk inovasi. Terowongan kabut juga menjadi fokus, yang dapat menyalurkan kabut langsung ke dalam kolektor. Semua ide ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kabut terus berkembang, dan peningkatan ini bukanlah fiksi ilmiah. Saat ini banyak dari konsep ini sedang dalam tahap pengembangan di laboratorium. Salah satu bidang penelitian yang paling menarik adalah jaring pembersih otomatis. Meskipun jaring yang ada saat ini berfungsi dengan baik, akumulasi debu dapat mengurangi efisiensi penangkapan air. Badai pasir yang cukup umum di Sahara misalnya, berpotensi mengganggu kinerja sistem. Para pekerja saat ini harus membersihkan jaring secara manual, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan usaha untuk memanjat kerangka. Sebagai solusi, para insinyur berupaya menciptakan permukaan yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Polimer yang dirancang untuk membersihkan diri dapat menjadi jawaban untuk masalah ini. Ide di balik jaring pembersih otomatis sangat sederhana, menghasilkan tetesan air dan menghilangkan debu. Konsep ini terinspirasi oleh beberapa jenis tanaman yang mampu melepaskan debu saat hujan. Para peneliti mempelajari pola-pola mikro yang ada pada daun tersebut dan meniru desainnya. Pola-pola ini membantu air mengalir di permukaan jaring sambil membawa kotoran bersamanya, menjadikan jaring tetap bersih lebih lama. Hal ini tentu baik untuk meningkatkan produksi harian dan mengurangi biaya perawatan. Ada beberapa pendekatan untuk menciptakan jaring yang dapat membersihkan diri sendiri. Pendekatan pertama menggunakan lapisan hidrofobik yang menolak air. Tetesan yang datang tidak menyebar, tetapi menggulung dan mengumpulkan debu saat bergerak. Sebaliknya, pendekatan kedua menggunakan lapisan hidrofilik yang menarik air melintasi permukaan sehingga tetesan tidak hanya bermigrasi, tetapi juga menyebar dan membersihkan debu, menciptakan lapisan air tipis yang merawat serat-seratnya. Pendekatan ketiga mengintegrasikan permukaan campuran yang sebagian menarik air dan sebagian menolaknya, memandu tetesan air untuk bergerak dalam jalur yang terkontrol saat membersihkan jaring.